Saya nggak mau nyusahin saudara, nyusahin orang tua ataupun anak. Selagi saya mampu, saya akan melangkah dengan kakiku sendiri. Karena apa saya bilang gitu? Karena orang tua nggak bisa kita andalkan selamanya. Saudara hanya sekedarnya saja. Anak sewaktu dia bujang bisa ngasih orang tua, tapi kalau udah berkeluarga, kita nggak boleh ngarepin seperti itu. Ya teman-teman, tadi kita dalam perjalanan melihat ibu ini membawa anak, menggendong anak yang sepertinya sangat kelelahan. Yang satu anaknya menangis gitu. Lantas kita berhenti, kemudian kita coba langsung kita berkenalan dengan si ibu. Ibu, dengan ibu siapa? Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah. Oh ya, Ibu Siti Fatimah. Ini ibu orang mana? Saya asli, kalau bapak almarhum bapak dengan ibu asli dari Jawa Tengah. Cuma kami lahir, semua anaknya lahir di Lampung. Oh, aslinya Jawa Tengah, lahir di Lampung. Iya, semua saudara di Lampung, orang tua tinggal satu, ibu juga di Lampung. Berarti ibu pernah ke Jawa Tengah? Belum. Oh, belum Pulangnya pernah. ke Lampung, soalnya Iya. tinggalnya di Lampung. Ya, ibu di Jawa, di Lampungnya di mana? Di Tanjungan. Tanjungan. Iya. Itu Tanjungan itu apa? Kalianda. Oh, Kalianda. Iya. Tanjungan itu nama kecamatan atau desa ya? Nama desanya mah Desa Karangraja, Pak. Desa Karangraja, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Ketibung. Kabupaten Lampung Selatan. Oh, Kabupaten Lampung Selatan. Ibu punya rumah di situ? Ada rumah ibu di sana. Ada rumah ibu. Ibunya masih ada, ibu Masih, bapak? cuma udah sepuh. Kalau bapak baru 1 tahun. Oh, bapak udah 1 tahun udah almarhum. Ya, ibu ini sekarang berada di Bojonegara ya. Iya. Ibu di sini tinggal di mana? Di daerah Pangsoran, Pak. Oh, Pangsoran. Oh, di daerah situ ibu punya rumah atau apa? Ngontrak, Pak. Ngontrak Iya. bersama anak dan suami. Enggak, sekarang enggak lagi sama dia. Maksudnya? Saya tinggalin lagi waktu saya ninggalin kemarin tuh bulan Agustus, saya tinggal lagi, Pak, ke Bekasi. Oh, ibu sudah berpisah artinya dengan suami? Iya, ha-ha. Oh, Karena dia udah memiliki. Kenapa? Suami ibu kawin lagi? Iya, ya kembali juga percuma sih, Pak. Tetap saya menafkahi, tetap saya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar kontrakan. Sedangkan dia menafkahi uang ya besar kecilnya diungkit, minta dikembaliin. Nah, dari situ saya pergi ke anak saya, udah mak tinggal di Bekasi aja, nggak usah ke sana lagi. Nah, saya bilang sama anak saya, Leh, mama ini masih kuat tenaga, masih bisa nyari nafkah. Mama nggak mau ngerepotin kamu. Kamu kerja biarinlah, capai tujuan kamu apa yang kamu mau. Kata saya, mama nggak mau ngebebanin kamu. Ya mas, sebenarnya anak saya mau ngejatah saya, Pak, 1 bulan itu 1 juta untuk saya. Cuma saya nggak menerimanya. Kenapa? Karena dia punya cita-cita mau lanjut kuliah lagi. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, dia tamat SMA. SMK kemarin, tahun kemarin. SMA? SMK. Oh, SMK. Iya. Anak ibu berapa? 3. 3. Itu yang pertama. Yang pertama yang di Bekasi, sekarang lagi kerja di Bekasi. Iya. Oh, kerja bagian apa dia? Pengecekan barang. Pengecekan barang di perusahaan berarti ya. Iya. Nah, yang kedua ini. Iya. Ini siapa namanya? Yang pertama siapa namanya? Gali Saputra. Galih. Yang kedua? Gumaisa. Siapa? Gumaisa. Humaisa. Yang ketiga? Ini Gibran. Gibran. Wah, nama anaknya bagus-bagus, Bu. Nah, saya bertanya lagi nih tentang suami ibu. Nama suami ibu siapa? Kalau nama aslinya Agus Triwibowo. Agus? Triwibowo. Agus Triwibowo. Jadi dia sejak awal menikah sama ibu ya, maksudnya masih bujang gadis gitu ya? Iya. Gitu, punya Iya. anak sampai punya anak 3. Iya. Kemudian saya tinggalin ke Cilegon. kenapa ibu tinggalin dia? Ya karena saya merasa capek, Pak. Seorang istri kan harusnya ya walaupun nggak kecukupan segalanya, setidaknya kan menafkahi kan gitu, Pak. Istilahnya memberi.
makan atau menafkahi untuk belanja walaupun itu nggak banyak, kan seperti itu umumnya. Iya, iya. Cuma kalau ini kan istilahnya kadang dia cleaning service itu 1.350.000 Pak per bulan. Cuma kadang nyisa 400 itu sedang untuk bayar kontrakan aja saya masih nombok. Gimana untuk uang belanjanya kan gitu. Bahkan perjuangan anak saya sekolah itu Pak, waktu mau masuk SMK itu sempat dia mengundurkan diri Pak dari sekolahan. Sempat Mengundurkan diri keluar dari sekolah. Kenapa? Alasannya ya, Mak dipanggil sama Pak Kepala Sekolah besok, paling dia nanyain biaya, pikir saya kan, saya ingin, kenapa Bu anak Ibu kok berhenti, apa Ibu yang menyuruh? Saya nggak menyuruh berhenti, kata saya gitu. Cuma ya memang mungkin anak saya ini merasa kasihan sama saya Pak, karena saya ya cuma mencari sampah, sedangkan walaupun ada bapak juga nggak begitu memperhatikan, kata saya. Anak saya punya cita-cita Pak, semangat masa depan yang cerah. Cuma saya sebagai orang tua, saya mengajukan pertanyaan satu sama bapak, yaitu anak saya mau dibawa kemana. Oh ya udah Bu, kalau gitu nanti saya musyawarahkan dengan pihak-pihak sekolah yang lain, guru-guru yang lain, katanya gitu. Ya alhamdulillah Pak, Masuk lagi. dikasih keringanan biaya. Alhamdulillah. Selama-lama anak saya itu ada kemampuan untuk mempelajari suatu pelajaran sampai lulus, alhamdulillah dapat beasiswa. Alhamdulillah ya, iya. Jadi saya tinggal nyari ongkos aja. Nah ini dia mau kuliah, mau sekolah lagi bahasa Jepang karena dia mau kerja di luar negeri. Sebentar loh. Sekarang dia ada bekerja ya. Iya. Dia ada bekerja, tentunya dia sudah dapat gaji. Iya. Ya. Nah, Ibu dikirimin uang? Kalau saya minta dia kasih. Kalau saya nggak ini, sayanya yang nggak mau Pak. Oh, Ibu nggak mau dikasih anak? Kenapa? Ini menarik nih. Luar biasa Ibu. Jadi biarinlah Mama molong sambil mengais rezeki seperti ini juga dulu mah demi kamu. Saya bilang, Mama bukannya nggak mau, Mama sebenarnya mau. Ya namanya orang tua rela mengorbankan segalanya. Saya ada rasa malu itu nggak tahu kemana, harga diri nggak tahu kemana. Yang penting kamu jangan seperti Mama, jadi pemulung. Harapannya biarlah kita di seorang pemulung, tetapi anak-anak jangan bisa, sampai anak jadi pengusaha. Betul, luar biasa Ibu ini pemikirannya nih jauh ke depan. Iya. Profesi boleh memulung, tapi pikirannya maju. Iya. Ya, Ya, anak-anak juga. Ibu suruh kuliah. Iya. Tetangga juga ada, kamu saudara banyak di Lampung bahkan punya. Iya memang saudara saya nggak ngomong bohong. Bahkan kemarin pernah kesini sampai lihat sendiri saudara saya bawa mobil, tapi saya nggak tertarik dengan harta mereka karena itu dapat jerih payah mereka, bukan saya. Saya nggak mau nyusahin saudara, nyusahin orang tua ataupun anak. Selagi saya mampu, saya akan melangkah dengan kakiku sendiri. Karena apa saya bilang gitu? Karena orang tua nggak bisa kita andalkan selamanya. Saudara hanya sekedarnya saja. Anak sewaktu dia bujang bisa ngasih orang tua, tapi kalau udah berkeluarga kita nggak boleh ngarepin seperti itu. Kalau kita selalu mengharap seperti itu, kita timbulnya akan malas. Jadi kenapa? Ya saya bisa andalkan adalah kaki saya. Kalau saya punya sesuatu, ya saya minta dengan pikiran saya. Gimana pikiran saya bisa mikir supaya besok saya bisa beli beras. Itu aja.
luar biasa nih. Apa namanya, Ya, pemikiran ibu ini bagus sekali, sangat bagus. Ini kalau boleh tahu nih, ibu sekolahnya taman apa ini? ya kalau dibilang tamat saya nggak sekolah sih Pak, sebenarnya cuma kelas 4 SD. Hmm. 4 SD saya berhenti membantu orang tua. Jualan di pasar untuk membiayain adik saya yang sekolah. Ada saya yang dua lulus SD, saya yang adik itu nggak sekolah. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya luar biasa, ini pelajaran yang bisa kita petik dari si ibu ini. Ibu Fatimah yang tidak tamat SD, tetapi pola pikirnya itu tuh jauh ke depan. Luar biasa, ini bagus sekali ibu. Bahkan alhamdulillahnya yang saya sangat bersyukur itu Pak ya, dulu waktu aku di Merak memang banyak orang yang nggak suka dengan saya, mungkin karena keadaan saya susah atau gimana. Dan satu hal juga, saya nggak pernah berharap dari mereka gitu. Cuma ada niat saya, kalau saya punya rezeki lebih, saya ingin berbagi dengan tetangga ataupun dengan teman. Alhamdulillah sekarang udah selesai. Sebentar, ini ibu status dengan suami ini bercerai? Belum, ibarat kata orang Jawa digantung. Oh, digantung. Nah, pertama dia datang, ya udah kalau kamu udah nggak mau sama saya nggak apa-apa. Artinya dia minta balik ke ibu? Heeh. Oh ya. Nah, pas pertama dia nggak apa-apa, terus dia pergi lagi ke Merak, nggak lama dia datang. Ya udah aku mau bener-bener, aku mau rumah tangga sama kamu sampai tua, aku bener-bener sadar aku ini ya udah aku maafin. Mana tahu yang ketiga kali ini bener-bener nyatanya ya lebih parah. Nafkah yang diberikan ke anak untuk makan anak dia ungkit kembali, dia minta kembali. Saya bilang dari kecil sampai setua ini, saya bilang saya baru dengar ada laki-laki yang menafkahi anak tapi minta kembali. Gitu. Ya kata saya, kalau kamu nggak mau menafkahi anak saya nggak masalah. Saya bukannya nggak mampu berdiri sendiri. Ada tetangga nanya, kok Mama Guma bisa motivasinya apa sih, kok bisa kuat, anak 3, rumah ngontrak, biaya sekolah, ya intinya ya kita syukurin aja. Ya emang begini jalan hidup kita. Kan ada kata peribahasa, jangan pernah mengeluh karena nggak ada orang yang kasih kamu duit. Jangan pernah bilang capek karena nggak ada orang yang mau bantu. Kan begitu. Jalannya ya itu tadi, saya hanya mengandalkan kaki saya. Mungkin kalau dibilang lelah ya lelah, capek ya capek, tapi untuk apa kita berkoar-koar dengan tetangga, aku capek, aku nggak punya duit. Orang itu paling cuma diem, sama aku juga nggak punya duit, nggak mungkin dia mau kasih duit atau menawarkan pinjaman gitu. Jadi orang mau bilang, oh Mama Guma di depan Alfa itu ngerongsok sambil ngemis, silahkan. Mama Guma cari uangnya, kata ada yang ngomong minta dia, orang silahkan, orang mau berkata apa, intinya saya nggak membebani hidup kalian. Ada satu cerita tetangga, ini maafnya ngomong, dia berkoar-koar masalah gaji ini tuh saya sampai dihina, kalau nggak ngosok saya nggak makan, tapi saya nggak butuh tetangga, kata si A nih. Cuma lama-lama nyatanya apa? Kamu masih butuh juga sama orang miskin, kata saya. Miskin mungkin di mata kamu, tapi di mata Allah saya tuh orang yang paling kaya. Kenapa saya bilang? Utang saya nggak punya, hidup saya nggak nyusahin tetangga, kaki saya sehat, mata saya ada, itu kekayaan saya. Dan lebih yang nggak ternilai lagi, harta saya adalah anak saya. Saya nggak pernah istilahnya dikatain orang benci. Kamu nggak marah dikatain begitu, ngapain saya harus marah? Saya dihina, saya dibenci, saya diolok-olok, saya nggak pernah marah Pak. Saya nggak pernah marah, saya nggak pernah benci. Karena apa? Karena Allah sudah saya untuk menilai teman yang baik mana, teman yang tidak baik mana.
Dan teman yang mengerti mana dan teman yang tidak mengerti yang mana, itu aja. Ngapain harus saya pusingin orang mau ngoceh apa? Mama gue mau depan toko aja tuh kerongsok bawa-bawa anaknya, biar banyak yang kasihan, ya silahkan. Tadi kan ini saya ulas sedikit apa yang disampaikan tetangga tadi. Ibu membawa anak pergi ngerongsok biar mendapat simpatik dari orang lain. Ya, itu yang dia bilang orang. Tentunya ibu punya alasan. Pergi mulung dengan membawa kedua anak saya ini sebenarnya bukan untuk menarik simpati orang lain ya Pak ya. Ya. Itu tergantung gerakan dari hati mereka sendiri. Kalaupun ada yang memberikan rezeki ke anak saya, berarti rezeki anak saya. Ya. Intinya saya kan tidak menyetop atau Pak berhenti dulu saya minta duit, kan tidak. Ya. Itu atas kehendak hati mereka, geraknya hati mereka sendiri. Perempuan mana yang mau mulung kepanasan bawa anaknya? Perempuan manapun nggak ada yang mau. Toh perempuan mana juga yang mau jadi pengemis bila ada yang bertanggung jawab Ya, atau lebih ada baik yang gitu ya. menafkahi, kan begitu Pak. Saya semua yang saya lakukan ini hanya terpaksa. Terpaksanya apa? Anak saya titipkan ke tetangga, nggak mau. Terpaksa dong saya bawa. Bukan berarti saya memanfaatkan anak saya, bukan, lillahi ta'ala, nggak ada saya bawa anak Pak di sini, nggak ada. Cuma alasan saya duduk di sini itu karena apa? Saya sepanjang jalan kaki saya kuat Pak. Anak belum tentu kuat. Cuma anak saya ini kan takut sakit. Ya saya pikirkan biayanya dari mana. Jadi lebih baik saya duduk di sini, anak saya nggak terlalu capek. Ya, saya semua yang saya lakukan ini hanya untuk menghidupi anak-anak saya. Ibu, ini Galih sudah dewasa Bu ya. Pernahkah Galih mengatakan malu punya seorang ibu, seorang pemulung? Alhamdulillah tidak pernah. Semenjak dia sekolah, dia tidak pernah merasa malu ibunya jadi seorang pemulung ataupun ngetem di suatu tempat. Tidak pernah malu? Enggak pernah. Nah, karena saya ajarin. Betul. Nah, ini berkat ajaran didikan ibu ya. Nah, berkat didikan ibu sehingga Galihnya tidak pernah merasa malu, tidak pernah merasa minder. Saya punya orang tua seorang pemulung. Saya hanya bilang satu, kamu boleh malu kalau ibumu ini seorang pencuri. Nah, pertanyaan terakhir ini, sesayang apa ibu sama anak-anak? Ya, bahkan saya kadang nggak makan sehari ya karena saking sayang banget sama anak. Sampai segitu? Kadang kalau dapat anak saya ini kalau makan nasi kurang Pak, cuma dia kuat jajannya. Kadang-kadang kita masak setengah kilo, kadang-kadang dia makan cuma sedikit, paling adanya yang banyak. Kadang-kadang hanya beli tempe aja Pak. Soalnya kalau saya beliin yang lauk yang lain untuk jajannya nggak ada, jadi buat jajannya. Ya teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pembicaraan dengan Ibu Fatimah. Ibu Siti Fatimah adalah seorang ibu yang sangat kuat, ibu yang sangat tegar, ibu yang selalu berjuang demi menghidupi anak-anaknya, demi tercapainya cita-cita anak-anaknya. Alhamdulillah, Galih tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang tangguh, menjadi seorang pemuda yang kuat menghadapi cobaan-cobaan hidup. Dan harapannya Galih bercita-cita untuk bisa kuliah, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, mudah-mudahan Galih bisa menggapai cita-citanya. Galih, jika kamu melihat video ini, kami sangat bangga kepadamu. Gapai cita-citamu, angkat derajat orang tua, angkat derajat ibumu, tinggikan derajat adik-adikmu. Kamu sungguh luar biasa Galih. Angkat derajat orang tua. Baik, Ibu, satu lagi pertanyaan saya yang tertinggal ini. Tadi Galih mau bahasa Jepang apa tadi? Ya, memang sudah bisa bahasa Jepang, cuma dia ingin sekolah di bahasa Jepang agar dia bisa kerja di kota Jepang. Oh, Galih punya cita-cita
ingin kerja di Jepang. Iya. Dia sudah bisa berbahasa Jepang, Sudah, tapi cuma untuk ingin tempat khusus sekolah. kursus bahasa Jepang. Iya. Luar biasa nih. Yuk kita support Ibu Siti Fatimah. Semoga anak-anaknya, terutama Galih, bisa menjadi anak yang sukses, bisa menggapai cita-citanya, menginjakkan kaki di Jepang, bekerja di Jepang. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan partisipasi, silakan hubungi kami. Nanti kita akan mendatangi rumah si ibu. Seberapapun yang kita donasikan akan sangat berarti buat mereka. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.